MPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado, dan saat ini saya sebagai guru kelas 5 di SD Geming Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan PPG sampai pada hari ini. Dan sedikit bercerita tentang pengalaman sebelum menjadi peserta PPG, di mana di tahun 2022 saya mengikuti pretest, dan akhirnya lewat kegiatan pretest itu saya dinyatakan lulus. Sehingga saya berpikir bahwa ini adalah berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan saya, menjadi jawaban atas doa saya, karena memang menjadi guru sertifikasi adalah salah satu dari doa dan harapan saya dan keluarga. Sehingga ketika saya mengikuti kegiatan pretest pada waktu itu bertepatan dengan adanya Hari Raya Paskah bagi kami umat Kristiani, saya mengambil ibadah subuh, dan selesai ibadah subuh saya langsung menuju ke sekolah karena saya mengikuti kegiatan pretest. Saya mengambil tempat di sekolah yang memang karena hari Minggu sunyi dan jaringan wifi-nya baik, dengan harapan di Hari Raya Paskah ini ketika saya mengikuti pretest saya akan dinyatakan lulus. Singkat cerita, akhirnya saya terpanggil menjadi mahasiswa PPG. Tapi dalam situasi dan kondisi ketika saya dinyatakan lulus, saya sementara ada di Jakarta dalam proses dokter, sehingga mau tidak mau saya harus menunda untuk mendaftar kembali untuk menjadi mahasiswa PPG. Ada satu rasa sedih, ada kekecewaan dalam diri saya, di mana ini salah satu kerinduan saya, salah satu mimpi saya untuk menjadi guru profesional, tetapi dalam situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk saya pulang ke Manado dan mengikuti kegiatan PPG. Dan memang pada waktu itu saya masih sementara cuti. Ada rasa sedih dalam hati saya, tetapi saya hanya berusaha untuk berpikir positif bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saya dan kehidupan keluarga saya, sehingga saya hanya berdoa, saya berserah pada Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2023 nantinya pasti saya dipanggil kembali. Tetapi yang terjadi adalah di penghujung tahun 2022 jawaban itu kembali datang di saat dimana saya sudah tidak berharap, karena saya berpikir yang kategori 1, kategori 2 sudah sementara berjalan. Tetapi akhirnya di penghujung tahun akhirnya saya dipanggil. Saya sungguh bersyukur, saya percaya bahwa ini adalah jawaban Tuhan, rencana Tuhan yang dinyatakan bagi saya, merindukan untuk menjadi mahasiswa PPG. Bukan hal yang mudah untuk saya sampai di tahap ini karena proses yang luar biasa saya lalui, tetapi saya bersyukur Tuhan boleh membawa saya sampai pada titik ini di mana saya boleh mengikuti kegiatan PPG. Dan memulai kegiatan PPG diawali dengan identifikasi masalah, keadaan yang terjadi di sekolah. Sehari-hari saya mengajar sebagai guru kelas 5 di SD Geming Rurukan, dan ketika diidentifikasi adapun masalah-masalah yang saya
temui, yang pertama kurangnya keaktifan siswa dalam belajar, kemudian minat baca siswa yang rendah, penggunaan sarana TIK yang kurang dalam proses pembelajaran. Pada sebenarnya dalam keadaan di sekolah kami sarana TIK sudah tersedia, tetapi kami jarang menggunakan. Dalam identifikasi masalah yang saya temui ini kemudian dicarikan solusi, dicarikan jalan keluar. Dan saya bersyukur kalau awalnya saya yang hanya menjadi guru yang sekedar mengajar, setiap mengajar polanya seperti itu saja, mengajar, anak-anak mendengar, memperhatikan, kemudian mengerjakan tugas dan kembali ke rumah. Seakan-akan dalam proses pembelajaran jadi begitu-begitu saja dan anak-anak terasa bosan ketika mengikuti proses pembelajaran ini. Sehingga dalam kegiatan PPG yang saya ikuti, saya menyadari bahwa ternyata proses pembelajaran atau cara guru mengajar, ketika kita mengajar dengan cara-cara yang lebih baik, maka anak-anak juga termotivasi untuk belajar. Setelah masalah yang diidentifikasi tadi, saya merasa bahwa kegiatan PPG, pengalaman-pengalaman saya perlu untuk saya bagikan, karena saya yakin bahwa di luar sana juga banyak teman-teman guru, teman sejawat yang mengalami masalah yang sama dengan apa yang saya alami di sekolah, mendapatkan masalah-masalah yang serupa dengan apa yang saya temukan di kelas 5 di SD Kemeng Grobogan ini. Sehingga pengalaman ini perlu untuk saya bagikan agar senantiasa apa yang saya dapatkan, solusi yang sudah saya dapatkan dan sudah saya lakukan untuk kebaikan perkembangan anak didik saya, peserta didik saya, akan menjadi bahan masukan untuk teman-teman yang mendapatkan masalah yang sama dengan apa yang saya temukan di sekolah di mana saya mengajar. Adapun tantangan-tantangan yang saya dapatkan, yang pertama pastinya bagaimana saya harus mengubah pola pikir saya, mindset saya tentang cara mengajar. Selama ini yang ada dalam pikiran saya adalah ketika mengajar kita memberikan materi kepada anak-anak dan kemudian anak-anak menerimanya. Setelah itu mereka kembali ke rumah, pulang ke rumah. Sehingga rasanya pembelajaran menjadi satu hal yang membosankan karena dengan pola yang begitu-begitu saja. Karena itu hal pertama yang menjadi tantangan terbesar bagi saya adalah mengubah mindset saya, pola pikir saya, bahwa pembelajaran itu sebenarnya adalah satu pembelajaran yang dapat memberikan dampak bagi peserta didik, memberikan pengalaman bagi peserta didik, sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Anak-anak bukan hanya sekedar menghafal, tetapi bagaimana mereka menghasilkan satu karya di setiap proses pembelajaran, sehingga ada pengalaman yang mereka dapatkan. Dalam kegiatan yang sudah saya lakukan di kegiatan PPL 1 dan kegiatan PPL 2, dalam proses ini saya mengambil model pembelajaran project based learning, dan saya melihat bagaimana anak-anak begitu antusias dalam proses pembelajaran. Itu terlihat dari ketika mereka ada di kelompok, anak-anak kelas 5 yang biasanya saya lihat hanya tidak mau aktif dalam pembelajaran, tapi ketika ada di kelompok, ketika ada diberikan tugas untuk mengerjakan sesuatu, difasilitasi untuk mengerjakan proyek, maka mereka terlibat, mereka begitu antusias untuk membuat apa yang sudah diberikan oleh gurunya. Itu terlihat setelah saya menonton video PPL 1 dan PPL 2, ternyata anak-anak didik saya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang punya karakteristik yang berbeda-beda tetapi punya kemauan untuk belajar. Sebenarnya mereka punya keaktifan dalam belajar, tetapi bagaimana guru merancang proses pembelajaran itu sehingga mereka dapat difasilitasi mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama dalam kegiatan ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Adapun yang saya lakukan adalah pada PPL 1
saya memberikan proyek kepada anak-anak membuat model sederhana paru-paru, sehingga di kegiatan PPL ini ketika anak-anak merancang model paru-paru ini, mereka belajar, mereka mencari tahu, dan kemudian ketika mempresentasikan, mereka menyampaikan apa yang mereka buat dan bagaimana cara kerja paru-paru itu. Sehingga saya melihat bahwa anak-anak ini dengan sendirinya mereka mendapatkan sesuatu, mereka mengerti, oh ternyata cara kerja paru-paru kita kurang lebih seperti model yang kita buat ini. Tapi kalau hanya dilihatkan video tapi mereka tidak buat, mereka tidak terlibat di dalamnya, maka pembelajaran menjadi tidak bermakna. Demikian juga pada kegiatan PPL 2. Dalam kegiatan PPL 2 ini anak-anak diberikan tugas di dalam kelompoknya membuat bangun ruang kubus dan balok. Nah, dalam proses pembelajaran yang nampak adalah anak-anak ketika di satu kelompok itu ada 4 orang, 2 orang yang mengerjakan kubus, 2 orang yang mengerjakan balok. Saya melihat bahwa ada peserta didik, anak didik saya yang kalau dalam kesehariannya di kelas dia bisa saya katakan tidak aktif dan tidak biasanya mengungkapkan sesuatu, atau ketika diberikan tugas malas untuk mengerjakan. Tapi ternyata lewat kegiatan PPL ini dan saya menggunakan model project based learning, problem based learning, maka yang ada adalah anak-anak begitu antusias. Mereka mengerjakan model kubus, mengerjakan model balok, kemudian mereka mempresentasikan. Sehingga mereka mengetahui ketika saya memberikan soal pretest dan saya memeriksa kembali hasil post-testnya, mereka mampu menjawab bagaimana jaring-jaring kubus, bagaimana jaring-jaring balok, bagaimana bangun ruang kubus dan balok itu mereka buat, mulai dari jaring-jaringnya digambar, kemudian mereka buat menjadi bangun ruang sederhana. Dalam proses membuat, merancang proyek yang sudah guru berikan, yang ada di proses pembelajaran ini adalah anak-anak mendapatkan sesuatu pelajaran yang bermakna dan pengalaman. Itu juga nampak bahwa mereka senang dengan pembelajaran yang ada. Ketika sudah selesai pembelajaran, ada anak-anak yang secara pribadi keesokan harinya membawa model paru-paru. Begitu juga dengan model bangun ruang ini. Ada yang besoknya mereka membawa karena menurut mereka ketika mereka membuatnya di sekolah masih ada kekurangannya. Tapi besoknya mereka membawa sudah menjadi satu model yang sudah jadi sebagaimana yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Itu berarti bahwa mereka punya keinginan untuk mencobanya di rumah, untuk mencoba kembali apa yang sudah mereka pelajari. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ketika guru menanyakan anak-anak pembelajaran waktu lalu, terkadang mereka lupa, terkadang mereka tidak mampu menjawab karena sepertinya tidak dipelajari kembali. Tetapi ketika proses pembelajaran lewat PPL 1 dan PPL 2 ini diberikan, besoknya mereka membawa apa yang baru dikerjakan kemarin. Saya merasa bahwa apa yang sudah saya berikan itu mereka ingat. Bahkan saking mereka senangnya, mereka suka dengan apa yang dibuat, apa yang mereka kerjakan, ketika pulang ke rumah mereka buat secara pribadi. Tidak lagi secara berkelompok, tetapi mereka mengerjakannya secara pribadi dan besoknya mereka membawa di sekolah, ditunjukkan kepada saya sebagai guru kelas. Saya sangat senang, saya bangga dan saya percaya bahwa anak-anak didik saya adalah orang-orang yang hebat, meskipun punya karakteristik yang berbeda, tetapi mereka sebenarnya punya kemampuan. Tinggal bagaimana kita sebagai guru merancang proses pembelajaran untuk dapat memfasilitasi anak-anak ini untuk dapat belajar dengan baik, belajar bermakna, tapi juga belajar menyenangkan. Dan ada juga satu hal yang menarik dalam proses pembelajaran yang dilakukan, salah satunya adalah kegiatan ice breaking, di mana ketika mereka sudah mulai lelah dengan proses pembelajaran, tetapi mereka tetap semangat dalam bekerja di kelompok. Tiba-tiba sebelum masuk ke presentasi, saya minta anak-anak untuk mengikuti ice breaking. Ada video, ada lagunya. Mereka begitu semangat, kembali semangat mereka muncul ketika mereka melihat ada tayangan video. Memang
bahwa video ini, video ice breaking, bahkan lagu nanti di akhir, lagu dari daerah lain ini sudah diajarkan sebelumnya. Mengapa saya mengajarkan sebelumnya, sebelum datang kegiatan PPL, agar supaya anak-anak mereka tahu, meskipun belum menguasai dengan secara 100%, tapi paling tidak mereka sudah tahu bahwa oh lagu ini, oh ternyata ice breakingnya seperti ini, dan mereka senang dalam kegiatan itu. Bahkan anak-anak ada yang ketika masuk PPL 2 ada yang mengingatkan saya, "Ibu, nanti untuk kegiatan ice breakingnya lagu apa? Seperti apa?" Karena mereka tahu bahwa di setiap kegiatan pembelajaran, oh ternyata ada ice breaking itu yang membuat mereka senang dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Tapi juga dalam proses ini kembali lagi ada orang-orang yang sudah membantu dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk kegiatan PPL 1 selalu namanya kegiatan dilakukan di sekolah, ada kepala sekolah, teman-teman guru yang membantu saya, bahkan terlebih anak-anak yang terlibat dalam kegiatan PPL ini membantu proses kegiatan pembelajaran PPL 1 tapi juga PPL 2 sehingga proses kegiatan berjalan dengan baik. Pada PPL 1 anak-anak dimintakan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran, alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek model paru-paru. Begitu juga dalam PPL 2 alat dan bahan penggunaan membuat bangun ruang kubus dan balok. Mereka semua antusias menyiapkan. Bahkan di dalam kelompok ketika dibagi, setiap kelompok anak-anak membawa alat dan bahan seperti ini. Di kelompok itu yang menyiapkan ada 2. Jadi kalau tadinya hanya membawa karton 2, ada yang sudah ada karton 3. Ada yang membawa model paru-paru untuk balonnya dibawa oleh teman satunya, tapi dia juga mau. Sehingga saya melihat ada antusias, ada kemauan dari anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran dengan membuat suatu karya yang dihasilkan. Karena itu dalam kegiatan PPL 1 dan PPL 2 ini saya bersyukur ada orang-orang yang sudah membantu saya, mulai dari pihak sekolah, tapi juga ketika saya menyiapkan segala sesuatu masih dari rumah, keluarga adalah orang-orang yang selalu setia membantu setiap proses yang saya lakukan. Dan saya dapati bahwa dalam kegiatan ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa dengan menggunakan model project based learning, dengan pembelajaran yang dimana proyek menjadi satu media pembelajaran bagi anak-anak, tapi juga memberikan satu pengalaman pembelajaran bagi peserta didik. Dan selanjutnya penggunaan sarana TIK dalam proses pembelajaran memberikan dampak yang luar biasa. Anak-anak semakin senang belajar, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran penggunaan TIK itu bisa terlaksana dengan baik. Pada kegiatan PPL 1 ini jadi satu pengalaman buat saya, di mana ketika melaksanakan proses pembelajaran, karena memang itu pertama kalinya mengajar, kemudian ada teman-teman yang mengikuti lewat Google Meet dengan segala persiapan yang sudah ada, dipersiapkan oleh alat dan bahan, tempat yang akan digunakan, kelas dan lain sebagainya. Dalam proses ini saya sempat lupa mengambil absen. Ini menjadi satu pelajaran buat saya, pelajaran yang berharga buat saya ketika dalam proses pembelajaran saya bisa lupa mengambil absen anak-anak. Dan akhirnya karena dalam proses pembelajaran ini saya mencoba untuk mengambil absen di dalam proses proses pembelajaran, sudah sementara materi, kemudian nanti dalam pengeditan video saya potong dan saya pindahkan di awal. Kemudian dari tayangan yang saya berikan kepada anak-anak bagaimana manusia itu bernafas, bagaimana sistem pernafasan dalam tubuh manusia. Setelah mereka memahami materi ini, kemudian saya kembali menjelaskan bahwa kita akan membuat model paru-paru. Model ini
menggambarkan tentang sistem pernafasan pada manusia. Dan akhirnya saya kembali menayangkan cara membuat organ paru-paru secara sederhana dengan alat-alat yang sudah disediakan oleh anak-anak, yaitu mulai dari sedotan, botol plastik, kemudian ada karet gelang, kemudian ada lem, kemudian ada balon, kemudian itu balon, ada balon yang kecil dan ada balon yang besar, disesuaikan dengan video yang ditayangkan kepada anak-anak. Mereka begitu antusias dengan apa yang mereka buat, dengan apa yang mereka lakukan. Setelah mereka mengerjakan model paru-paru secara sederhana ini, mereka tampil ke depan dan mempresentasikan. Dari presentasi yang mereka sampaikan, di sana anak-anak ternyata bisa menjelaskan bagaimana proses pernafasan yang terjadi pada manusia, tetapi mereka memperagakan lewat model sederhana yang sudah mereka buat. Saya berpikir bahwa kalau mungkin saya hanya menunjukkan video atau saya hanya menjelaskan kepada anak-anak begini cara pernafasan pada manusia, ini bisa saja hanya masuk pada mereka tetapi tidak mereka pahami atau bisa saja mereka lupa. Tetapi dengan mereka membuat model paru-paru secara sederhana ini, dengan membuat ini mereka akan ingat kalau cara manusia bernafas digambarkan lewat model paru-paru yang mereka buat. Menjadi satu pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak karena cara bernafas manusia mereka ingat hanya dengan model paru-paru yang sudah mereka lakukan. Berbeda dengan proses pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, hanya sekedar memberi materi, menayangkan video, tapi kemudian pada akhirnya materi itu mereka lupa karena tidak dipelajari lagi. Tapi ketika mereka sendiri membuat, maka mereka akan mengingat. Saya yakin bahwa ini menjadi pengalaman buat anak-anak, apalagi ketika mereka mempresentasikan, mereka tahu ini sedotan digambarkan sebagai batang tenggorokan dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka mempresentasikan, setelah itu diselingi lagi dengan adanya ice breaking, membuat anak-anak menjadi semangat dalam belajar, membuat mereka kembali punya semangat yang baru untuk kembali belajar. Padahal memang tidak lama lagi waktu untuk istirahat, tapi mereka tidak ingat lagi. Padahal kalau biasanya anak-anak, apalagi anak-anak yang punya kemampuan yang bisa saya katakan IQ-nya tinggi atau lebih pintar dibandingkan teman-temannya, dia kalau sudah mengerjakan lebih dahulu sudah selesai, anak-anak tinggal sedikit-sedikit bertanya kapan jam istirahat, sedikit-sedikit lihat jam, karena mereka sudah merasa bahwa mereka sudah selesai dengan pelajaran. Tapi ketika dalam kegiatan PPL 1 ini rasanya waktu berlalu begitu cepat, mereka tidak lihat-lihat jam, tiba-tiba sudah selesai proses pembelajaran itu. Dan proses pembelajaran yang paling membuat saya bangga adalah saya yakin bahwa anak-anak mendapatkan satu pembelajaran bermakna, mendapatkan satu pengalaman yang berharga. Seperti yang saya katakan tadi, besoknya ternyata masih ada anak-anak yang membawa model paru-paru ini, mereka tunjukkan besoknya yang mereka buat secara pribadi di rumah. Itu pertanda bahwa mereka mempelajari kembali dengan cara mereka membuatnya kembali. Ada rasa senang ketika mereka belajar. Dan ditutup kembali dalam kegiatan dengan doa, kemudian anak-anak istirahat. Pada kegiatan PPL 2 juga demikian. Ketika proses pembelajaran dimulai, dalam kegiatan PPL 2 ini pada mata pelajaran matematika, kalau pada PPL 1 mata pelajaran tematik, kalau pada PPL 2 mata pelajaran matematika. Kalau pada PPL 1 IPA dan muatan pelajaran IPA dan SPDP, dan satu yang saya hampir lupa bahwa di IPA pada PPL 1 dengan SPDP, di SPDP anak-anak membedakan antara tangga nada mayor dan tangga nada minor. Memang di situ mereka menyanyikan dua buah lagu, dan lagu yang pertama Syukur bertangga nada minor, dan lagu yang kedua Halo Halo Bandung bertangga nada mayor. Tapi kemudian mereka masuk ke dalam proyek itu. Nah, pada kegiatan PPL 2 mata pelajaran matematika, dalam proses awalnya
karena di situ tujuan pembelajarannya untuk bagaimana guru menyampaikan tujuan pembelajaran kubus dan balok berangkat dari benda konkret, sehingga saya memang membagikan benda konkret atau kubus dan balok yang kecil-kecil, saya bagikan ke anak-anak di setiap kelompok. Kemudian dari situ kita mencari tahu berapa sisinya, berapa rusuknya, berapa titik sudutnya, sehingga pelajaran mereka mencari tahu lewat balok dan kubus yang sudah mereka pegang. Nah, setelah bersama-sama mempelajari bagian-bagian dari kubus dan balok ini, kemudian saya memberikan kembali video pembelajaran di mana di dalamnya ada jaring-jaring kubus dan balok. Jadi saya mengambil video yang menjelaskan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Mengapa saya menampilkan jaring-jaring kubus dan balok? Karena dari jaring-jaring kubus dan balok ini akan berangkat ke apa yang akan anak-anak kerjakan, apa yang akan mereka buat. Setelah mereka memahami jaring-jaringnya, sisi-sisinya, dan bagian-bagian dari kubus dan balok ini, kemudian diberikan video pembelajaran bagaimana cara membuat kubus dan bagaimana cara membuat balok berdasarkan jaring-jaringnya. Dari situ mereka kembali diajak bekerja sama di dalam kelompok. Ada yang mengerjakan kubus, ada yang mengerjakan balok. Ada anak-anak yang biasa tidak aktif dalam pembelajaran, tapi di proses ini yang tidak aktif bersama-sama dengan tidak aktif, tapi ternyata anak-anak ini bisa menunjukkan kreativitasnya ketika mereka membuat bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Karena itu saya sungguh melihat bahwa anak-anak ini sebenarnya hanya perlu peran guru untuk memfasilitasi, hanya perlu bagaimana guru menghadirkan proses pembelajaran yang menarik untuk mereka agar supaya mereka dapat membuat karya, dapat membuat inovasi sendiri dalam proses pembelajaran. Nah, selesainya dari situ, ketika mereka mengikuti setiap proses yang dimintakan dalam proses pembelajaran itu membuat proyek, maka mereka mendapatkan sesuatu dan mereka melihat apa yang sudah dia buat, dia merasa senang, merasa bangga dengan yang dia bisa kerjakan. Terkadang ada anak-anak yang ketika dalam proses pembelajaran kurang dalam teori, tetapi dalam prakteknya dia bisa menampilkan yang terbaik. Karena itu tidak selalu anak-anak kita nilai hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi ada keterampilannya, ada sikapnya, bukan hanya dari kognitifnya, tapi bagaimana kita nilai dari segi afektifnya, dari segi psikomotoriknya. Saya sengaja mengganti. Kalau di PPL 1 saya menggunakan lagu daerah dari Kalimantan, menggunakan ice breaking chicken dance, tapi di PPL 2 saya ganti lagi, menggunakan lagu daerah Papua, menggunakan ice breaking dalam bentuk lagu tentang monkey dance, sehingga anak-anak merasa sesuatu yang baru terus mereka pelajari. Sangat senang bahwa anak-anak dalam proses pembelajaran ini tidak hanya sekedar belajar sendiri, belajar teori-teori saja, tetapi bagaimana mereka mengerjakan proyek dan menghasilkan karya, dan lewat karya yang mereka hasilkan ini ada pengalaman yang berharga yang mereka dapatkan. Yang pertama, dampak dari penggunaan model pembelajaran project based learning, di mana mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa, semangat siswa dalam belajar. Itu terbukti dari hasil belajar, hasil post-test yang diperiksa oleh guru, ternyata semua siswa aktif dalam proses pembelajaran dan nilai post-test yang diberikan 90% mendapatkan nilai yang baik. Tapi pun juga dampak dari penggunaan sarana TIK, penggunaan alat-alat infokus, penggunaan video-video pembelajaran, penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran, menjadi satu pembelajaran yang tidak hanya berpusat kepada guru, tapi bagaimana memberikan dampak. Guru mengajar rasanya semangat karena dalam proses
proses pembelajaran ada keaktifan siswa dan guru, ada kerjasama, tidak hanya selalu berpusat kepada guru, sehingga proses pembelajaran ini memberikan dampak juga bagi guru dalam merancang pembelajaran-pelajaran selanjutnya dengan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Jadi bukan hanya berdampak bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, tapi juga memberi dampak bagi saya sebagai guru. Dan dalam proses kegiatan PPG ini, sungguh saya menyadari bahwa banyak sekali hal positif, banyak sekali pembelajaran, banyak sekali perkembangan dunia pendidikan yang saya dapatkan bulan November sampai di bulan Januari ini. Ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan, karena itu saya bersyukur saya dibimbing oleh Prof yang banyak memberikan pembelajaran buat saya dan teman-teman, banyak memberikan ilmu-ilmu yang nantinya akan saya pakai demi untuk kemajuan proses pembelajaran di sekolah saya. Saya pun bersyukur Ibu Guru Pamong banyak berbagi pengalaman, memberikan masukan bagi saya dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga saya yakin ke depan proses pembelajaran yang akan saya lakukan menjadi lebih baik. Bagaimana saya memotivasi diri untuk mengembangkan kemampuan mengajar mendidik anak-anak, bagaimana dalam merancang tujuan pembelajaran, memuat apa yang disebut dengan ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian bagaimana membuat atau menyusun soal berbasis HOTS dengan menggunakan kata-kata kerja operasional, mulai dari C4 menganalisis, mengevaluasi sampai pada mencipta, dan apa saja karakter-karakter yang harus ditanamkan kepada anak-anak, dari religius ketika mereka menyanyikan ketika berdoa, nasionalis, ada rasa nasionalis ketika mereka harus menyanyikan lagu nasional, bagaimana juga mereka membangun kerjasama dengan teman, ada gotong royong dalam mengerjakan tugas, dan bagaimana mereka harus menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Itu yang terus ditanamkan lewat proses pembelajaran dari PPL 1 sampai ke PPL 2, yang tanpa disadari oleh peserta didik, itu yang kita berikan, itu yang kita tanamkan. Sehingga saya sangat bersyukur banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Prof, dari Ibu Guru Pamong, tapi juga masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman. Dampak positif yang saya dapatkan dari kegiatan PPG mulai dari awal sampai pada kegiatan PPL hari ini. Dan satu hal yang menarik bagi saya adalah dari setiap proses yang saya lalui, banyak yang saya tidak tahu, saya harus belajar. Saya harus tahu bagaimana bagaimana saya harus buat link untuk Google Meet. Ini hal-hal baru yang saya dapatkan, hal-hal baru yang baru saya lakukan dalam kegiatan PPG ini. Kemudian bagaimana saya membuat video pembelajaran meskipun masih secara sederhana, tapi ternyata saya mampu, saya bisa. Kalau sebelumnya saya masih kurang, tapi ketika belajar dan terus belajar dari kegiatan PPG ini, saya bisa untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi, bagaimana menggabungkan, karena saya membuat PowerPoint untuk awal, dan untuk videonya saya menggunakan aplikasi KineMaster, dan kemudian saya menggabungkan. Jadi ada satu rasa syukur ketika saya berhasil mendapatkan banyak hal baru lewat kegiatan PPG ini yang menjadi bekal bagi saya dalam menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai guru. Karena itu di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih. Yang pertama, saya sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan mengizinkan saya untuk sampai pada tahap ini. Tuhan membawa saya sampai hari ini. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa, berkat buat saya. Karena itu saya sungguh bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus terus memampukan, menolong saya di saat pun saya merasa lelah, di saat manapun saya merasa tidak mampu, selalu ada jalan, selalu ada Tuhan taruhkan hikmat, kemampuan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas demi tugas yang diberikan. Kemudian lewat proses ini saya sungguh berterima kasih kepada keluarga, kepada suami saya yang
membantu saya, memberikan semangat, motivasi, mendengarkan segala keluh kesah saya selama mengikuti kegiatan PPG ini, setia membantu saya, memberikan masukan-masukan yang luar biasa demi untuk kemajuan saya, demi untuk keberhasilan saya dalam proses ini. Dan terima kasih untuk keluarga, orang tua, kakak saya juga yang banyak membantu saya meskipun kami jauh terpisah, dia berada di kota yang lain, daerah yang lain, tapi selalu membantu saya dalam kegiatan ini. Kalau ada hal-hal yang bisa dia kerjakan, dia dengan semangat memberikan bantuan kepada saya dan untuk suksesnya saya dalam kegiatan PPG. Tapi juga ada rekan-rekan sekerja yang selalu memberikan semangat, bahkan membantu saya dalam proses kegiatan PPG, mulai dari awal ketika saya mengikuti Zoom, tapi juga bagaimana mereka menemani, memotivasi, bahkan membantu saya dalam proses pembelajaran PPL 1, PPL 2, ibu kepala sekolah yang juga selalu memberikan masukan yang setia ketika diminta pendapat, memberikan saya waktu untuk wawancara dan memberikan saya ruang untuk saya bisa mengembangkan apa yang harus saya lakukan lewat kegiatan PPG ini. Tapi juga saya bersyukur karena anak-anak didik saya, peserta didik saya di kelas 5 adalah anak-anak yang hebat. Mereka hadir menjadi bagian dalam proses PPG yang saya ikuti. Ada orang tua juga yang mensupport, membantu anak-anak, menyiapkan segala alat dan bahan yang dimintakan oleh saya sebagai guru. Mereka selalu support sehingga proses PPG dapat saya ikuti dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada koordinator Prodi PGSD Universitas Negeri Manado, Bapak Dr. Didi Lorin Pandey MPD, yang sudah membantu saya, bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk saya wawancara sebagai pakar pendidikan, yang juga memberikan banyak masukan buat saya demi suksesnya saya dalam kegiatan PPG ini. Tapi juga saya teringat dengan Bapak pengawas sekolah, koordinator pengawas sekolah Kota Tomohon, Bapak Selvi, yang sudah setia ketika saya menghubungi untuk diminta wawancara, selalu memberikan saya ruang dan waktu. Dalam segala kesibukan saya diberikan waktu untuk mewawancarai, bahkan sudah sempat datang ke sekolah menanyakan bagaimana perkembangan kegiatan PPG yang saya ikuti. Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon di mana saya bekerja, yang juga menjadi bagian dari proses PPG yang saya ikuti ini. Dan yang paling saya terima kasih kepada Prof. Kosmas Poluakan. Terima kasih Prof untuk segala bantuan, untuk segala motivasi. Saya sungguh bersyukur saya ada di kelompok ini. Saya memiliki dosen pembimbing yang luar biasa, yang hebat, yang membimbing saya dari awal. Bahkan saya melihat Prof selalu menjadi orang yang ketika ada keluhan dari saya dan teman-teman selalu memberikan solusi, sehingga kami tidak merasa kesulitan, tetapi selalu ada solusi untuk kami membuat tugas, kami mengerjakan sesuatu. Kami tidak merasa dipersulit, tetapi kami merasa selalu dimudahkan. Terima kasih juga untuk Ibu Guru Pamong, Ibu Nurita Ratulangi, yang selalu setia bersama dengan kami mulai dari awal sampai kami ada di kelompok A. Di kelompok ini selalu memberikan motivasi, semangat bagi kami, selalu mengingatkan kami menjaga kesehatan, bahkan ada sering bercanda dengan kami, sehingga dalam segala ketegangan kami mengikuti Zoom selalu kami tersenyum meskipun dalam keadaan kadang kami sudah lelah, tapi kami bersyukur ada orang-orang hebat. Terima kasih Ibu Guru Pamong, Ibu Nurita yang selalu ada buat kami. Juga terima kasih kepada Bapak Admin kita selama PPG, Pak Willy. Terima kasih untuk setiap bantuan yang sudah diberikan, untuk masukan juga yang sudah diberikan. Sekali lagi saya
mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah diberikan selama kami mengikuti kegiatan PPG ini. Tapi juga teman-teman seperjuangan, saya yakin, saya percaya apa yang kita sudah lewati, perjuangan yang kita lewati semua diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga kita semua boleh sukses dalam kegiatan PPG ini dan kita boleh lulus mendapatkan hasil yang terbaik, karena segala jerih lelah kita, usaha kita diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah mendukung saya, sudah bersama-sama dengan saya melewati proses PPG ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, Tuhan Yesus yang akan membalas berkat bagi kita semua. Shalom, selamat siang, terima kasih.